warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifa Rayadiani dari kelas 10 RPLA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan tugas akhir pemrograman dasar, yang mana kita diharuskan untuk membuat program sederhana menggunakan bahasa C++. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat tentang program apa yang saya buat. Jadi di sini program yang saya buat adalah program pemesanan tiket bioskop, yang mana nanti user atau pengguna itu dapat memesan si tiket bioskop dari program ini. Demikian pengenalan singkatnya, maka dari itu mari kita mulai ke pembahasan intinya. Selamat menyaksikan. Nah, tapi di sini saya mau mengenalkan terlebih dahulu aplikasi compiler yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan CXX Droid yang bisa kalian cari di Play Store atau melalui web. Kita mulai saja pembahasannya agar tidak terlalu menyita waktu. Di sini yang pertama ada headernya yang terdiri dari include iostream, include cstdlib, dan include iomanip serta using namespace std. Yang mana pertama, include iostream, dia itu berfungsi untuk program dapat menggunakan fitur input dan output seperti cout dan sin. Dilanjutkan dengan include cstdlib, yang mana dia itu berfungsi agar program dapat mengakses fungsi-fungsi sistem serta utilitas-utilitas seperti contohnya sistem CLS atau sistem clear yang digunakan untuk membersihkan area layar. Dan ada include iomanip yang mana dia itu berfungsi untuk memanipulasi keluaran program. Dan dilanjutkan dengan using namespace std atau std, yang mana secara garis besar dia itu fungsinya itu untuk memudahkan kode program agar setiap kali kita telah menggunakan fungsi dari standard library, kita tidak perlu mengetikkan std.2.2. Lanjut, di sini ada struct. Apa itu struct? Struct itu dapat dibilang tipe data buatan ya, yang mana dengan menggunakan struct itu kita bisa menyatukan banyak variabel dengan tipe data yang berbeda menjadi satu data saja. Seperti di sini ada sekitar 16 variabel yang memiliki tipe data berbeda. Ada integer, string, dan char. Dikarenakan kita masukkan ke dalam struct, maka semua ini tuh dapat dibilang satu tipe data. Tipe data apa? Tipe data tiket. Selanjutnya di sini ada fungsi pertama yang saya ketikkan di program saya, yang mana ini deklarasi fungsinya ya, dengan fungsi dengan nama tampilan awal, tipe data integer, dan parameter yang kosong. Kenapa parameternya saya kosongkan? Karena fungsi tampilan awal itu hanya menampilkan menu dan dia tidak membutuhkan data dari luar, sehingga parameternya tidak terlalu dibutuhkan di sini. Lalu di sini ada deklarasi variabel bernamakan menu, tipe datanya integer. Terus ada coutan yang akan menghasilkan output dan sama dengan panjang yang membentuk garis gitu. Yang mana nanti tuh 3 baris ini nih, baris ini, dan baris ini akan menampilkan seperti ini. Ini garis, ini teks di tengah-tengah, sama di bawahnya ada garis lagi. Nah, di sini yang harus diperhatikan pada baris kedua ini tuh saya menggunakan salah satu dari escape sequence, yang mana namanya itu adalah karakter tab. Dan dia berfungsi untuk memberikan jarak ke samping atau batasan ke samping itu menggunakan beberapa spasi gitu. Hanya saja karena jarak yang diberikan karakter tab itu belum memuaskan bagi saya, maka saya menambahkannya dengan spasi secara manual. Nah, selanjutnya di sini tuh ada coutan yang nanti outputannya itu kayak kata-kata pembuka saja. Dan di sini ada coutan yang menampilkan ada apa saja sih di program ini tuh. Dan ini adalah coutan yang outputnya itu akan menampilkan bagian untuk user menginput data gitu, yaitu
input menu. Jadi nanti dikasih pertanyaan, pilih menu, dan user itu memilih gitu. Dari 1 sampai 3, dia mau masuk ke bagian mana. Nah, di sini juga ada salah satu bagian dari escape sequence yang bernama karakter new line, yang mana dia tuh memberikan baris baru gitu. Jadi kalau kita di atas sini tuh tidak menggunakan INDL, maka fungsi N itu hanya membuat si hasil outputan si out ini tuh berada di baris yang berbeda dengan si outputan atau si outan awalnya. Jadi kayak gini teman-teman, misalnya kita tidak pakai INDL ya, kayak gini doang yang atasnya, maka nanti anggap ini tuh setelah di-compile, hasilnya tuh kayak gini. Hanya saja jika kita di sini menambahkan INDL ya kayak tadi, INDL, maka hasilnya tuh akan ada satu baris kosong gitu yang memisahkan antara si outan ini sama si outan ini. Lanjut, return menu, maksudnya itu kita mengembalikan nilai menu yang telah diisikan oleh pengguna gitu ke fungsi pemanggilnya. Terus di sini ada kita masuk ke fungsi kedua, yang mana dia bertipekan data void dengan nama daftar. Jadi fungsi ini tuh tugasnya itu menampilkan daftar film, jam tayang, studio, dan tipe kursi gitu. Enggak deng. Oh, ini saya ada salah ketik dan belum diganti. Seharusnya tuh daftar, tapi karena saya pisahkan, maka ini tuh hanya menampilkan ini, daftar film dan informasi terkait. Lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu void tabel film, yang mana si outannya itu seperti ini. Maka ini komentar yang di sini saya hapus saja, karena di sini hanya menampilkan bagian atasnya ya teman-teman. Yang mana tabelnya kita menggunakan set width. Nah, jadi kayak gini, kita atur si tabelnya menggunakan set width, yang mana cara mengaturnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita tulis dulu, kita ketikkan dulu yang jadi garisnya, yang kemudian dilanjut dengan baris set width. Ini tuh gini, 2, maksud 2 di sini tuh set width 2. Jadi ada spasi sebanyak 2. Yang mana left artinya tuh, left itu artinya rata kiri, kalau right berarti rata kanan. Terus ini yang nanti karakter yang tampilnya. Nah, ini tuh bisa dibilang yang sebelah sini tuh emang begitu sih. Jadi kayak gini. Yang sebelah sini ini tuh sebaris ke pinggir. Yang berarti dia baris pertama. Yang ini baris kedua. Nah, segini itu tuh nanti hasil outputnya tuh ke pinggir. Jadi kayak nomor, nama film, jam tayang, dia tuh bakalan meminggir seperti itu. Terus di bawahnya baris keduanya tuh ada ini, 1 Jumanji dan jam tayangnya. Dan di sini ini apa sih? Misalnya ada ini garis-garis kecil-kecil ini buat apa? Itu tuh buat garis yang kayak gini. Kan tabel tuh begini ya teman-teman. Garis ini, ada garis ini. Nah, kalau si garis-garis kecil ini tuh buat bagian lurus ke bawahnya. Lurus ke sampingnya mah kita pakai karakter sama dengan yang panjang sama titik-titik ini atau tanda minus ya. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan yang lain, karena sebelah sini sampai bawah tuh sama pakai set width. Di sini ada fungsi ketiga kalau tidak salah, atau keempat lah ya. Pokoknya fungsi kesekian yang bertipekan data void dengan nama tabel studio, parameternya kosong. Nah, kalau ini adalah tabel yang menampilkan terkait studionya. Studio sama harga. Studio kelas apa, harga. Nah, kayak gini nih. Ini sama kayak tadi. Ini tuh bakalan jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, lanjut di sini ada void tabel kursi. Jadi ini fungsi kesekian juga, yang mana fungsi ini tuh berfungsi untuk menampilkan tabel kursi. Jadi setiap
tabelnya itu saya bedakan gitu. Saya jadikan mereka masing-masing fungsi. Supaya apa? Supaya kode sintaksnya itu tidak terlalu menumpuk dan bisa kita panggil satu-satu pada saat si fungsinya dibutuhkan. Nah, di sini tuh saya bedakan tabel kursi 1 studio 1 regular. Ini ada komentarnya yang menjelaskan maksudnya itu karena kan setiap studio itu memiliki harga yang berbeda. Maka dari itu, meskipun jenis kursinya sama, tapi jika kita milihnya di studio 3, maka harga kursinya akan lebih mahal dari studio 2 dan studio 1. Itu aturan yang saya buat di bioskop ini. Sama seperti tadi, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan seterusnya. Seperti ini nih. Ini tabel untuk studio 2, ini tabel untuk studio 3. Lanjut, di sini ada si outline yang nanti outputnya itu tentang keterangan kursinya. Jadi, kayak blossom seat itu kursi apa, cloud seat itu kursi apa, fluffy seat itu kursi apa. Dilanjutkan dengan fungsi kesekian lagi ya teman-teman, yang mana dia bertipekan data integer dengan nama variabel total. Nah, kalau ini tuh dia ada parameternya yang terdiri dari 3 parameter dengan nama yang berbeda tapi tipe datanya sama. Nah, di sini baru kita masukkan rumus total. Rumus total tuh apa? Jadi, rumus total tiketnya tuh berapa? Jadi, apa ya? Ya, harga total tiketnya tuh berapa gitu setelah disatukan ini. Yang mana kayak gini. Rumusnya tuh harga studio ditambah harga kursi dikali jumlah. Nah, cara baca ini tuh gimana? Harga studio ditambah harga kursi dikali jumlah dikopikan ke total, ke variabel total. Sehingga nanti nilai variabel total adalah hasil dari perhitungan di sini. Contohnya, misalnya harga studionya 1 lah ya, harga kursinya harga studio 1000. Harga kursinya 1000, jumlah tiket yang diinputkannya itu 1. Maka hasilnya kan 2000. 1000 tambah 1000 dikali 1 sama dengan 2000. Nah, di sini hasil si 1000 itu tuh 2000 itu tuh dimasukkan ke total. Jadi nilai total itu adalah 2000. Terus di sini ada juga fungsi yang menghitung kembaliannya. Yang mana kenapa harus ada ini? Karena user tidak mungkin kan ya memberikan uang yang mungkin saja tapi tidak selalu gitu. Saya kayak uangnya tuh pasti lebih besar dari total tiketnya. Maksudnya gimana? Misalnya nih total tiketnya itu cuma 100.000, tapi si user bisa aja bawa uangnya tuh 200.000 sehingga dia bayarnya 200.000. Ya berarti harus kembalian 100.000 dong. Gak mungkin diambil aja semuanya itu, makasih ya udah bayar 200.000. Gak mungkin seperti itu. Maka dari itu harus ada perhitungan tentang kembalian. Lanjut, di sini ada fungsi ke berapa tidak tahu ya. Dia bertipekan data void dengan nama struct. Nah, di sini harus hati-hati. Maksud struct di sini tuh bukan struct yang membuat tipe data baru, bukan. Tapi emang pure struct yang mana setelah kita tuh apa ya? Contohnya tuh kita di Alfamart nih. Borma kita beli ini nanti kan dapat struct. Nah, itu struct itu maksudnya tuh. Terus di sini juga ada semacam penggunaan set with lagi kayak tabel tadi. Untuk apa? Untuk mengatur kerapihannya. Jadi nanti tuh si ini tuh yang dihasilkan tuh si titik 2 ini tuh bakalan sejajar teman-teman. Karena kalau kita pakai spasi kan tidak mungkin sama semua ya. Jadi nanti tuh yang nama pembeli titik 2-nya di sebelah sini, yang film pilihan titik 2-nya di sini. Jadi kan kecil-kecil zigzag gitu, itu tidak rapi. Maka dari itu saya menggunakan set with. Di sini juga ada untuk total harga dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nah, di sini tuh di set with ini tuh saya menggunakan rata kanan juga. Jadi tidak hanya rata kiri, tapi ada rata kanan. Yang mana fungsinya tuh sama untuk meratakan gitu.
dan diakhiri dengan si Otan yang akan menampilkan output. Terima kasih telah memesan di Airi Fluffy. By the way, ada fun fact. Jadi kata Airi itu tuh saya ambil dari nama saya, yaitu Rayriani, yang mana kan ada penggalan kata yang membentuk Airi. Lanjut, di sini ada fungsi keberapa kesekian ya, yang bertipkan data void dengan nama pemesanan 1. Nah, ini dia fungsi struct tadi. Kalau kita tidak menggunakan struct, maka di sini di parameter ini tuh bakal ada 16 parameter atau 16 variabel, teman-teman. Dan itu tuh tidak enak dilihat dan juga tidak efisien. Maka dari itu di sini simple, kita tinggal tulis data tiket dan ini tuh pas by reference dt. Data itu apa? Data itu nama variabelnya. Jadi tipe datanya itu data tiket, nama variabelnya itu dt. Seperti itu. Yang mana jadi nanti kita waktu mau menggunakan nama, kita tuh awali dengan dt. Maaf tadi yang struct kelewat. Kayak gini nih. dt nama. Karena kan biasanya kita nulisnya udah ya, nama aja gini. Tapi karena dia dijadikan satu kesatuan gitu dengan teman-temannya, maka untuk menuliskan dia harus ditambah dt. Maksudnya tuh variabel dt titik nama gitu. Jadi yang muncul ya nama yang diinputkan oleh pengguna. Banyak tadi sampai mana? Ya, void pemesanan 1 ya udah ini. Nah, simbol dan ini tuh apa? Ini tuh pass by reference, yang mana dia itu fungsinya itu untuk agar data yang dikirim ke fungsi itu bisa diubah langsung gitu tanpa mengembalikan nilainya. Lanjut, di sini ada inilah garis yang di pinggirnya ada pemesanan tiket, terus garis lagi. Jadi nanti tuh hasil outputnya tuh tulisannya dihimpit oleh 2 garis. Jadi anggap kepala saya tulisannya ini garisnya jadi kayak gini. Terus di sini ada bagian untuk si user nge-input. Terus di sini yang perlu digarisbawahi lagi, saya menggunakan getLine. Agar apa? Agar si pengguna itu dapat menuliskan namanya tuh menggunakan spasi dan bisa lebih dari 1 kata. Kenapa? Karena kalau kita tidak pakai getLine, kita pakai sin nama gitu aja, ya si programnya itu tidak akan membaca spasi. Sehingga kalau kita tulis spasi itu tuh gak bisa, teman-teman. Dan di sini ada sin ws. Sin ws itu 11, 12 sama sin ignore, yang mana dia tuh berfungsi untuk menghapus gitu sisa-sisa spasi, tab, dan enter di itu sebelumnya gitu. Pokoknya tuh agar inputan barunya itu keluar. Nah, lanjut di sini. Nah, ini dia pemanggilan fungsi tabel film. Jadi di sini tabel film, udah nanti tuh di si outputnya tuh muncul tabelnya. Ini alasan mengapa saya memisahkan tabelnya menjadi beberapa fungsi, agar kayak gini, cukup kayak gini. Misalnya kita dalam satu fungsi yang nggak bisa dipanggil seperti ini, teman-teman, kita harus buat tabelnya ulang dong. Lanjut, di sini ada, oh ya, kenapa saya pakai ini? Ini tuh akal-akalan saya aja, supaya dari ini tuh ada pisah 1 baris kosong ke sebelah sininya. Terus ini ada fungsi yang berfungsi untuk menampilkan input film dan jam tayang, yang mana tipe datanya void, yang artinya apa? Artinya tidak mengembalikan nilai apapun. Film jam, terus ini nih parameternya sama kayak tadi, sungguh simple, hanya 1 tipe data saja yang kita tuliskan di sini. Nah, ini masuk ke pembahasan intinya. Di sini di sini semua yang ada kita ini tuh kita loopingkan menggunakan do while. Ketika apa? Ketika pengguna memasukkan kode yang salah. Nih, do while variabel film kurang dari 1 atau lebih dari 5. Kenapa seperti itu? Karena seperti kita tahu, teman-teman, film yang tersedia di sini tuh hanya 1 sampai 5. Ini sehingga kalau user memberikan angka yang enggak di antara 1 sampai 5,
ya udah nanti si I-nya tuh bakal mengulang. Yang keulangnya itu yang mana? Ya ini si autan ini. Si autan ini tuh akan terus berulang sampai user menuliskan kode yang benar. Nah, di sini ada pemberian nilai variabel ya, menggunakan if else if. If film sama dengan 1. Nih, apabila user mengetikkan 1, maka Jumanji Welcome to the Jungle dikopikan ke variabel detek nama film. Sehingga ini tuh untuk digunakan di struct tadi. Di struct tadi kan di setelah film, bentar ini 278. Nah, mana ya? Bagian struk, mohon tunggu sebentar. Oh, maaf kelewat teman-teman. Pokoknya untuk dipakai saat nah ini nih data film. Ini detek nama film. Nah, si nama film ini tuh nilainya itu telah kita beri nilai di si baris 278 tadi. Begitu teman-teman. Jadi pemberian nilainya tuh di sini. Terus nanti ada si outputan yang mana Anda memilih film Jumanji. Terus ada outputan yang menampilkan jam tayang dari film ini. Karena yang seperti di awal tadi, setiap film itu memiliki jam tayang yang berbeda, yang terdiri dari 2 jam tayang, yang mana nanti si user bisa milih mau jam berapa. Lanjut, ini juga sama, kalau 2 kayak gimana, kalau dia milih 3 kayak gimana, kalau milih 4 kayak gimana, kalau milih 5 kayak gimana. Jadi sama aja. Dan misalnya si kode yang dimasukkan itu tidak valid, tidak 1 sampai 5, maka akan muncul si autan kode yang Anda masukkan tidak valid. Jadi nanti yang ke loopingkannya itu, yang keulang-ulangnya itu si autan yang atas tadi yang masukkan kode sama kata kode Anda tidak valid. Jadi kita harus mau tidak mau memasukkan angka yang sesuai dengan perintahnya 1 sampai 5. Begitu teman-teman. Terus di sini lanjut, ini sama kayak tadi ya. Do while lagi. Jadi do while-nya itu di sini fungsinya tuh untuk mengulang perintah masukkan kode apabila kode yang dimasukkan oleh penggunanya itu salah, tidak sesuai dengan yang disediakan. Nah, kayak gini teman-teman. Kayak tadi, else if-nya itu digunakan untuk memberikan nilai pada variabel jadwal. Jadi kalau yang atas, if else-nya itu digunakan untuk memberikan nilai pada nama film, kalau di sini memberikan variabel pada memberikan nilai pada variabel jadwal. Cuman bedanya di sini aku pakai switch case. Jadi saya pakai switch case. Jadi di sini tuh looping, di dalam loopingnya ada if else di dalam switch case. Nah, case-nya itu untuk apa? Untuk yang tadi. Jadi intinya tuh nanti di saat di compile tuh munculnya gini. Kalau kita di film yang tadi memilih 1, maka bakalan ada si autan ini yang tadi kan yang jam. Terus setelah itu kalau kita di si 1 itu tuh memilih jam tayangnya 1, maka kayak gini. Jadi ini tuh berhubungan gitu dengan bagian atasnya. Maaf berbelit-belit, saya rada susah buat menjelaskannya. Pokoknya mas seperti itu ya. Case 3 berarti film 3, case 4 film keempat. Cuman di sini saya berikan komentar agar mudah. Jadi case 4 itu apa ya, film Dylan gitu. Dan di sini juga ada defaultnya teman-teman, yang mana kalau maksud default itu kalau penggunanya memasukkan angka bukan 1 sampai 5, maka bakal muncul sama kita di kode yang Anda masukkan tidak valid. Dan di sini kalau yang tadi kurang dari 1 lebih dari 5, kalau di sini kurang dari 1 lebih dari 2 karena jam tank yang tersedia hanya 2. Ke struk berikutnya, yaitu struk bertipekan data void dengan nama studio kursi. Parameternya sama seperti awal-awal,
yaitu tipe data tiket dengan nama variabel DT, dan tidak lupa menggunakan pass by reference. Pass by reference itu yang ini ya, yang dan ini. Cout n ini juga sama, akal-akalan kayak saya tadi di atas, yang mana agar menghasilkan jarak satu baris kosong antara outputan baris awal dengan baris bawahnya, yaitu si tabel. Nah, ini pemanggilan fungsi lagi teman-teman. Yang sekarang kita panggil itu fungsi tabel studio, yang mana nanti di outputnya itu akan muncul tabel studio yang telah kita buat di atas. Ini sama aja alurnya kayak yang tadi, do while. Do while-nya itu digunakan untuk mengulang apabila kode yang dimasukkan oleh penggunanya itu salah. Sama if else-nya itu digunakan untuk pemberian nilai pada namanya. Kalau ini mah pemberian nilai pada nama studio, kalau yang atas pemberian nilai pada nama film. Lanjut di sini tuh kita skip bagian ini, kita sudahkan saja karena sama saja kayak yang awal ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi, setelah selesai ke bagian sini bakalan muncul tabel kecil tapi tabel satu biji gitulah, panjang pokoknya mah, yang mana dia menampilkan kursinya. Jadi kenapa kita tidak memanggil si fungsi tabel kursi aja, karena menurut saya itu terlalu panjang sehingga saya ringkas semuanya menjadi satu kesatuan kayak gini. Yang ada di sini tuh tidak ditampilkan harga dan tidak dipisahkan antara kategori studio 1, kategori studio 2 kayak gitu. Sama ya, di sini kita pakai set width dan rata kiri. Terus di sini untuk kode kursi sama do while-nya untuk apa? Kalau si pengguna salah memasukkan kode, maka dia akan terus diminta untuk memasukkan kode yang benar. Ini juga sama kayak di atas tadi, pakai switch case. Switch case-nya buat apa? Buat menghubungkan dengan bagian atasnya. Jadi case 1 itu kan studio regular ya. Kalau studio regular tuh kursinya ada beda-beda kan harganya. Makanya kita harus buat per case kayak gini. Tuh ini tuh kalau yang bagian sini if else if-nya tuh untuk pemberian nilai pada variabel jenis kursi dan variabel harga kursi. Selanjutnya kita langsung saja ya, agar tidak terlalu memakan banyak waktu, karena penjelasannya ini sama aja kayak yang di awal. Tuh yang ini mah 1 sama 3. Ke fungsi terakhir kalau tidak salah. Oh enggak, fungsi ke 1 dari terakhir. Karena setelah ini ada lagi void pemesanan tiket 2. Parameternya sama seperti sebelum-sebelumnya, yang mana ini untuk user mengoutput ya. Dan di sini kita masukkan fungsi total harga, kopikan fungsi total harga ke variabel total. Karena apa? Kenapa harus dibeginikan gitu? Karena pada bagian sini, yang di sini itu kita tidak bisa memanggil fungsi ya teman-teman. Kita harus jadikan satu variabel dulu. Karena di sebelah sini yang bisa dipanggil itu variabel, bukan fungsi. Jadi kayak gini. Jadi intinya misalnya total harganya itu 170.000 teman-teman. Maka nilai dari variabel total itu ya 170.000. Sini ada cout yakin ingin memesan. If yakin. Nah ini kenapa kutipnya 1? Karena dia tipe datanya char. Kalau char kutipnya itu 1. Masukkan uang Anda, nanti memberikan uang gitu. Kalau udah yakin. Jadi kita menampilkan totalnya dulu, baru nanya yakin atau enggak. Karena enggak mungkin misalnya kita nanya yakin enggak mau beli tiket, udah jawab yakin, ternyata 500.000 total tiketnya. Terus kita gak punya uang, gimana cara membatalkannya? Malu kan ngomong ke itunya gitu. Nah, lanjut aja di sini. Maksud ini tuh gimana? If variabel uang lebih kecil dari total. Jadi maksudnya apabila si uangnya lebih kecil dari total, misalnya uang harga si tiketnya itu 570.000, tapi uang yang kita punya cuma 100.000, jauh beda kan itu. Maka
si transaksi bakal dibatalkan. Dan di sini ada return yang artinya tuh keluar dari fungsi pemanggil. Di sini kita memberikan nilai pada variabel kembali menggunakan fungsi. Jadi fungsi hitung kembalian dikopikan ke variabel kembali. Terus ada sistem CLS yang maksudnya itu sistem clear, teman-teman. Agar struknya tuh tampil struk doang gitu, tanpa di atasnya ada bagian-bagian dari awal. Hanya saja ini ada kekeliruan. Di bawah sih menggunakan sistem clear, tapi di sini saya menuliskan sistem CLS. Saya mengakui kesalahan saya, dan karena file tugasnya sudah saya kirimkan ke GCR, maka saya tidak akan mengubahnya. Cukup seperti ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Seharusnya di sini tuh sistem clear. Nah, terus ini ada pemanggilan fungsi struk DT. Apa itu DT? DT itu nama variabel dari tipe data tiket. Jadi kan kalau pemanggilan fungsi itu kita tuh tidak perlu mengetikkan tipe data dari variabelnya. Terus ini kalau enggak, else apa? Maksudnya itu kalau si uangnya tidak kurang dari total, ya udah. Enggak, bukan. Ya maksudnya tuh, ya selain ini dibatalkan gitu. Terus ada void keluar. Ini fungsi terakhir ya, insya Allah. Yang mana parameternya juga kosong, ya udah dia hanya menampilkan ini. Terima kasih. Terus sistem pause. Dan sekarang kita masuk ke fungsi utamanya, yaitu integer main. Yang mana dia tuh kita di sini deklarasikan variabel dulu, data tiket DT. Jadi tipe data tiket dengan variabel DT, terus cari yakin balik sama dengan Y. Terus di sini do while lagi. Nah, kalau yang tadi do while-nya itu dilakukan apabila kode yang dimasukkan oleh pengguna salah. Kalau di bagian sini do while-nya dilakukan apabila pengguna mau balik lagi ke halaman utama gitu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang kesalahan, di mana di atas saya menggunakan sistem CLS, tapi di sini kedua ini saya menggunakan sistem clear. Terus di sini juga ada CLS. Jadi ada ketidakkonsistenan pada kode program saya. Mohon maaf karena saya lupa mengeceknya sebelum mensubmitnya. Ya, begitu. Dan jangan ditiru teman-teman, kalau mau pakai sistem clear ya sistem clear aja. Kalau mau pakai sistem CLS aja. Sini. Tapi kenapa saya menggunakan sistem clear? Karena setelah saya cari-cari tuh ada beberapa Android atau apa ya, pokoknya yang tidak bisa membaca sistem CLS. Jadi sistem CLS itu hanya untuk Windows gitu. Lanjut di sini kita mengkopikan fungsi tampilan awal ke dalam variabel pilihan agar si variabel pilihannya itu bisa dijadikan switch case, bahan switch case. Maksud pilihan itu apa? Ya pilihan penggunanya. Kalau dia memilih satu, maka yang tampil ini nih. Ini tuh khusus untuk pemanggilan fungsi dan sedikit si outan. Jadi kayak gini. Pemanggilan fungsi daftar, pemanggilan fungsi tabel film, tabel studio, tabel kursi, dan si out kembali pertanyaan. Terus ini juga sama. Terus si out kembali pertanyaan, balik. Dan yang ini hanya memanggil fungsi keluar. Begitu teman-teman. Dan ini kenapa DT seperti yang sudah dijelaskan ya. Hanya parameter itu hanya menyebutkan variabel tanpa menyebutkan data tiketnya. Nah, di sini default pilihan tidak balik, sistem pause, break. Dan terakhir return 0 dan syntax selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam pada saat compile-nya. Begini tampilannya. Halo, selamat datang di iRefluffy Cinema. Silakan pilih fitur yang ingin kamu gunakan. Misalnya saya pilih 1, maka akan muncul tada, tabel-tabel yang telah saya gunakan. Nah, ini dia yang saya maksud per baris. Jadi, si outan yang panjang itu tuh hasilnya cuma sebaris. Yang nama film, jam tayang, nah itu tuh nama film, jam tayang, 1 si outan. Jumanji, jam tayang itu 1 si outan, seperti itu. Dan ini yang saya maksud
pakai salah satu dari escape sequence, yaitu karakter new line akan menampilkan satu baris kosong apabila di atasnya menggunakan INDL tuh ini teman-teman. Di sini ada baris kosong ke bawah. Maaf sebentar nih. Sedangkan kalau di atasnya kita tidak pakai INDL, ini tuh gak akan ada nih garis kosong ini tuh. Begitu teman-teman. Dan lanjut, mau balik ke menu utama nggak? Misalnya kita klik ya, mau dong, karena kan kita mau pesan tiket. Kalau tidak, ya udah, program finish. 2, pemesanan tiket. Masukkan nama nih, karena kita sudah pakai get line, maka kita bisa memasukkan nama sepanjang-panjangnya. Misalnya Rairiani, Rairiani X RPL A. Jaya gitu misalnya. Itu pastinya bakal kebaca. Tuh muncul tabel yang tadi dipanggilnya tuh pakai fungsi. Terus pilih film. Nah, ini yang saya maksudkan while tadi. Misalnya kita pilihnya ngacapruk gitu. Nah, ditilahna hiji sampai 5 tapi ieu kalkah genep, maka kode yang Anda masukkan tidak valid. Misalnya tetap kekeh kalkah 0 aya nama. Tidak valid. Pokoknya harus sampai benar. Dan sampai akhirnya kita benar 3, maka akan muncul jam tayang. Terus ini juga sama, misalnya ngacapruk juga bakalan kayak gini. Terus misalnya benar, ya bakal muncul tabel selanjutnya. Kayak gini kita pilih 3, ini juga sama aja ya. Kalau salah bakalan seperti itu teman-teman. 2. Jumlah tiketnya misalnya 5. Yakin? Yakin. Uangnya. Nah, kita pakai uang cukup dulu ya. Uang yang cukup tuh pas 61.610.000. Kalau pas berarti nggak ada kembalian dong. Nah ini kembaliannya 0. Kembali ke menu utama, iya. Terus misalnya tuh uangnya tidak cukup atau lebih gimana? Nah ini kita lebihkan dulu ya uangnya. 400.000 tapi uang kita 1 juta gitu. 1 juta. Benar ya, 1 juta benar. Oh maaf teman-teman, salah. Harusnya saya mengetikkannya tuh itu, kalau salah ya udah pemesanan dibatalkan. Nah ini contoh misalnya pemesanan tiket ini. Kalau kita gak jadi pesen tiket, kita tuliskan N atau huruf selain Y, maka kayak gini pemesanan dibatalkan. Kembali ke menu utama ya. Nah udah, ini program finish, berarti harus ngulang seperti ini. Riva Rai. Nah ini baru uangnya lebih 4 gitu. Yakin dong, yakin 500.000. Nah kembaliannya 156.000. Jika tidak percaya maka kita akan mengkalkulatornya ya. 500.000 dikurangi 344.000. 344.000. Nah, 156. Benar kan? Benar, teman-teman. 150.000. Oke, maaf filenya hilang. Sebenarnya ini ke back. Jadi saya balik dulu ke filenya untuk melihatkan yang terakhir, yaitu keluarnya. Iklan teman-teman, mohon sabar. Nah ini dia keluar. Kalau keluar gimana? Ya udah gini, terima kasih telah berkunjung dan program selesai. Kalau kita enter lagi ya udah, kita bisa pilih lagi. Begitu teman-teman penjelasan singkat dari sintaks saya. Tidak singkat sih, panjang ya. Mohon maaf apabila ada kesusahan mengerti kata-kata yang saya ucapkan, kebelibetan kata, kesalahan kata, dan kesalahan pada program serta kecacatan pada program. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua.